Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan sedikit membahas tentang sterilisasi kandungan atau yang sering disebut KB dalam Islam. Ini hukumnya bagaimana? Mungkin sebagian sudah tahu apa sih KB itu. Nah, mari kita bahas sedikit tentang sterilisasi kandungan itu dalam Islam itu membolehkan atau haram atau bagaimana. Nanti kita akan membahas sedikit tentang apa sih sterilisasi kandungan dalam Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas sedikit pengertian dari sterilisasi itu. Sterilisasi itu adalah metode kontrasepsi permanen yang bertujuan untuk mencegah seseorang memiliki anak atau menunda. Nah, biasanya kayak gitu. Prosedur ini bisa dilakukan pada pria dan wanita. Atau biasanya menunda kehamilan. Nah, sengaja atau tidak. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Nah, nanti kita bahas secara berurutan. Keluarga berencana dalam bahasa Arab disebut ta'zim an-nasl, yang berarti pengaturan keturunan sebagai upaya atau tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk satu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, dua, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, tiga, mengatur jarak atau interval di antara kehamilan, yang keempat, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan suami istri. Yang selanjutnya, menentukan jumlah anak dalam keluarga. Jadi perlu diperhatikan pengertian KB bukan tahdid anas atau pembatasan keturunan, akan tetapi tanziman nash atau pengaturan keturunan dengan metode kontrasepsi atau cara pencegahan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan KB. Apa sih tujuannya ya? Tujuan KB itu untuk mengatur kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan pendidik. Dalam metode KB ya, yang kita ketahui ada dua metode, yaitu yang pertama adalah metode sederhana. Nah, metode sederhana ini pantangnya berkala atau sistem kalender, jadi ada waktunya tersegit, kurang lebihnya kayak begitu. Terus senggama terputus, nah, ini bisa, nah, ini sengganya terputus ini, atau bahasa Inggrisnya coitus interruptus azal. Nah, yang ketiga adalah menggunakan alat kondom. Nah, menggunakan ini juga untuk mencegah ya. Yang selanjutnya adalah metode modern. Metode modern ini yang sering dipakai ya, yaitu menggunakan spiral. Spiral ini dibagi menjadi empat kelompok. Yang pertama adalah pil oral kombinasi. Yang kedua mini pil suntikan dan subkitia ya, atau implan ya, yang sering biasanya dipakai. Terus yang kedua spiril atau memasangkan harus dilakukan suami ya. Ini harus sama suaminya ya. Yang ketiga sterilisasi. Terakhir adalah ya kondom. Yang selanjutnya adalah hukum KB. Bagaimana hukumnya dalam Islam KB ini? Nah, haram apabila obat yang diminum atau metode dan alat kontrasepsi yang digunakan menyebabkan tidak berfungsinya rahim, seperti menggunakan metode sterilisasi dengan alasan atau bisa mengakibatkan pemandulan permanen, mengubah dan membunuh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam melaksanakan melanggar larangan saling melihat aurat balik. Terus yang selanjutnya hukum KB yaitu makruh. Ada ulama juga mengatakan makruh apabila obat yang diminum atau metode dan alat kontrasepsi yang digunakan bersifat menunda atau mengatur kehamilan, tidak sampai merusak rahim. Nah, ini juga diterangkan hukum haram dan makruh dijelaskan dalam kitab
Al-Bajuri juz 2 halaman 92, yang artinya demikianlah halnya wanita yang menggunakan sesuatu seperti obat atau alat kontrasepsi yang dapat memperlambat kehamilan. Hal ini hukumnya makruh. Sedangkan apabila sampai memutus keturunan, maka hukumnya haram. Nah, selanjutnya yaitu boleh. Ya. Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa hukum dari KB adalah boleh dalam arti takzim atau pengaturan, bukan tahdid atau pembatasan atau pemandulan. Pendapat mereka berdasarkan pada seruan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah juga dijelaskan, yang artinya sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan atau meminta-minta orang banyak. Jadi itu ada hukumnya juga. Mahmud Sahlud, ahli fikih kontemporer dari Mesir, berpendapat hukum KB adalah boleh karena untuk mengatur interval atau jarak kelahiran dengan alasan untuk menjaga kesejahteraan ibu dan anak. Pendapatnya tersebut berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya para ibu hendaklah menyusunkan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, menyusui anak-anak 2 tahun selama penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita kesesaran karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan warisan pun kewajiban demikian apabila keduanya ingin menyampaikan sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan pemusaran, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang dipatut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan berdasarkan hadis riwayat Muslim juga ada, yang artinya saya pernah menginginkan untuk melarang gilah, yaitu hubungan badan ketika istri dalam masa menyusui. Namun setelah itu saya melihat bangsa Persia zaman Romawi melakukan dan anak-anak mereka tidak mengalami bahaya kepada gilah tersebut. Nah, ini hadisnya sangat sahih, Muslim bab Jawas al-Gilah. Nah, ini sudah berdasarkan riwayat Muslim juga diterangkan kalau boleh dilakukan. Hukum KB adalah boleh ketika ada bahaya. Seumpamanya jika seorang ibu terlalu sering atau banyak melahirkan anak yang menurut pendapat dokter yang ahli dalam ini membahayakan nyawa sang ibu, maka hukumnya boleh dengan jalan apa yang ada karena untuk menyelamatkan. Nah, ini ada sedikit untuk penutup. Demikian halnya wanita yang menggunakan sesuatu seperti obat atau alat kontrasepsi yang dapat memperlambat kehamilan. Hal ini hukumnya makruh. Sedangkan apabila sampai memutus keturunan, maka hukumnya haram. Dan ketika dalam keadaan darurat, maka sesuai dengan kaidah fikih, ketika terjadi 2 fasadat bahaya, maka hindarilah fasadat yang lebih besar dengan melakukan fasadat yang lebih ringan. Jadi terakhir ini, jadi demikian itu sedikit pembahasan dari sterilisasi kandungan dalam hukum Islam. Jadi ada beberapa poin, ada yang membolehkan, ada yang haram, ada yang makruh, tergantung tujuannya dari penggunaan tersebut. Tamam, karena saya manusia biasa yang luput dari kesalahan dan kurangnya ilmu, dan kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.